Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Lukman, NIM 17101103003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul Meraih Hikmah dengan Mengagumkan Jumat. Langsung saja simak materi berikut ini. Dan sekarang kita sudah berada di lobby dan kita akan melakukan micro teaching dengan metode dalam jaringan atau daring yang berjudul Meraih Hikmah dengan Mengagumkan Sholat Jumat. Mengagumkan Jumat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 3 subbab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan sholat Jumat. Yang kedua yaitu ketentuan khutbah Jumat. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai ibadah dalam sholat Jumat. Kita mulai dari ketentuan sholat Jumat terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu ketentuan sholat Jumat. Kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Di sini sudah bisa dibaca. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat sendiri adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Dan ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyati sholawati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi badurul bait. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hei orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kita lanjut. Kemudian ada syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama yaitu muslim. Kedua balik, ketiga berakal, keempat laki-laki, merdeka dan sehat, kemudian orang yang menetap, dan orang yang tidak ada usur atau halangan yang mencegahnya untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, untuk syarat-syaratnya di sini sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu sholat Jumat diadakan dalam satu tempat atau tempat tinggal, baik di kota maupun di desa. Tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat yang tidak merupakan daerah tempat tinggal, seperti di ladang ataupun jauh dari perkampungan penduduk. Yang kedua, yaitu sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Jumlah jamaahnya menurut pendapat sebagian ulama adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri setempat. Sebagian ulama yang lain berpendapat lebih dari 40 orang jamaah dan sebagian ulama yang lain berpendapat cukup dengan 2 orang saja karena sudah berarti berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu sholat Jumat hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur dan yang terakhir yaitu hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Sekarang kita kembali ke menu utama kita tadi, yaitu ketentuan khutbah Jumat. Untuk ketentuannya, yaitu yang pertama adalah rukun khutbah. Untuk rukun khutbah terdiri dari yang pertama yaitu hamdalah. Khutbah Jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah, yaitu lafaz yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Misalnya lafadznya seperti tadi atau innal hamdalillah atau ahmadullah. Padanya minimal ada kata Allah, alhamdu dan lafadz Allah, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian yaitu membaca 2 kalimat syahadat pada khutbah pertama dan kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus dilafadzkan dengan jelas. Paling tidak ada kata selawat. Kemudian yaitu wasiat untuk takwa.
Yang dimaksud dengan wasiat ini adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yaitu membaca ayat Al-Qur'an pada salah satunya. Minimal satu kalimat dari ayat Al-Qur'an yang mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Dan yang terakhir adalah doa untuk umat Islam. Pada bagian akhir, khotib harus mengucapkan lafaz yang doa dan intinya meminta kepada Allah kebaikan untuk umat Islam. Kita lanjut. Kemudian kita menuju ke syarat khutbah. Syaratnya yang pertama adalah khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian berdiri jika mampu. Setelah itu dengan yang pasti yaitu dengan suara yang keras. Nah sesudah itu untuk yang keempat yaitu khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Khatib harus menutup aurat dan berurutan antara khutbah pertama dan kedua. Dan yang terakhir yaitu tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Kemudian untuk syarat khotib Jumat, yang pertama yaitu berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Kemudian mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga yaitu fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat yaitu muslim yang telah balik, berakal sehat, dan taat beribadah. Yang kelima yaitu suci dari hadas dan najis, baik pada badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat, dan tidak melakukan perbuatan dosa. Kita lanjut ke sunnah khutbah Jumat. Yang pertama yaitu khatib menghadap ke jamaah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberi salam pada permulaan khutbah Jumat, dilakukan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Kemudian disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematik, dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dan yang terakhir, materi khutbah hendaklah pendek, jangan terlalu panjang, sebaiknya sholatnya saja yang panjang. Kita lanjut ke yang nomor 5, yaitu adab sholat Jumat. Nah, adabnya yang pertama yaitu sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu untuk mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, kemudian berpakaian bersih dan putih dan memakai wangi-wangian. Yang kedua, hendaknya berangkat ke masjid lebih awal, dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Dan yang ketiga, mengisi saf yang kosong, kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, yaitu memperbanyak zikir, berdoa, membaca selawat Nabi, atau membaca Al-Quran sebelum imam naik mimbar. Yang kelima, yaitu yang jelas adalah mendengarkan khutbah. Tidak boleh berbicara, menegur jamaah dan mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Jadi jika ada orang yang sedang berbicara ketika ada khutbah, hendaklah kita diam. Kita mendengarkan khutbah. Kalau kita memperingatinya, kita tidak bakal mengetahui apa isi khutbah. Untuk selanjutnya yaitu yang keenam yaitu jamaah tentang mendengarkan khutbah dan jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir yaitu jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Waktu di antara dua khutbah adalah waktu ijabah atau waktu yang banyak dikabulkannya doa saat itu. Kita kembali ke menu utama dan kita lanjut ke nilai-nilai ibadah sholat Jumat. Oke, kita menuju ke nilai-nilai pendidikan di
dalam ibadah sholat Jumat. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Sholat Jumat merupakan sholat wajib mingguan yang hanya dilaksanakan pada hari Jumat dengan waktu yang khusus, yaitu pada waktu sholat zuhur. Dengan pelaksanaan sholat Jumat ini mendidik umat Islam untuk menggunakan waktu pada hari Jumat sebaik mungkin dan bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, yaitu memilih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dunia atau cinta dunia. Sikap ini tergambar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam penjelasannya, ayat ini menuntut manusia agar tidak terpedaya dunia ketika seruan Allah Subhanahu wa taala telah datang. Dan yang ketiga yaitu niat kebersamaan. Niat ini tercermin dalam tata cara sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah, bahkan dalam sholat Jumat pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh penduduk. Yang keempat yaitu nilai menghargai orang lain. Nilai ini tercermin dalam pelaksanaan sholat Jumat pada saat khatib sedang melaksanakan khutbahnya. Dalam sholat Jumat, setiap muslim diharuskan untuk mendengarkan khutbah. Dan untuk yang terakhir yaitu membiasakan hidup bersih dan rapi. Hal ini bisa dilihat dan tergambar dari aktivitas yang dianjurkan ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, yaitu mandi dan memakai wangi-wangian. Mati penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.